Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar strategi-strategi modern yang menjadi bahan bakar kesuksesan para startup, mengubah perusahaan-perusahaan kecil menjadi pemain besar di industrinya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya coba? Startup kecil, modalnya pas-pasan, kok bisa-bisanya menantang raksasa bernilai miliaran dolar dan bahkan menang? Mereka kan nggak punya sumber daya melimpah, nggak punya nama besar, tapi entah gimana caranya mereka bisa mengacak-acak pasar. Apa sih rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu medannya. Bayangin aja, dunia startup sama dunia korporat itu kayak dua planet yang beda banget. Aturan mainnya jelas nggak sama. Perbedaan mendasarnya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, kita punya startup yang strukturnya datar, jadi kolaborasinya bisa cepat banget. Nah, di sisi lain, ada korporat yang super hierarkis dan formal. Ini bukan sekedar soal ukuran loh, DNA-nya itu bener-bener beda. Makanya, startup gak akan bisa menang kalau cuma meniru cara kerja korporat. Artinya apa? Artinya, lingkungan startup itu menuntut aturan main yang benar-benar baru. Mereka hidup dari kecepatan dan adaptasi. Sementara corporate fokusnya mengejar efisiensi dan stabilitas. Nah, karena itulah, mereka butuh buku panduan mereka sendiri. Dan buku panduan itu namanya growth hacking. Inilah jawaban dari masalah klasik startup, sumber daya yang terbatas. Pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung strategi startup. Kalau senjatanya bukan uang, lalu apa? Jawabannya itu sebuah pola pikir, sebuah proses. Nah, ini dia definisinya. Growth hacking, istilah yang dipopulerkan oleh Sean Ellis di tahun 2010. Ini bukan marketing tradisional ya. Ini adalah pendekatan yang basisnya data. Setiap keputusan, setiap kampanye yang dijalankan, itu dianggap seperti eksperimen kecil. Semuanya diukur untuk menemukan cara paling efisien dalam mendapatkan dan, yang paling penting, mempertahankan pengguna. Dan kutipan ini, wah, kena banget esensinya. Jadi jelas ya, growth hacking itu bukan cuma soal cari pengguna baru sebanyak-banyaknya, tapi tentang bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pengguna kita betah dan setia. Ini bukan sulap loh, tapi serangkaian langkah cerdas yang saling nyambung. Mulai dari membangun audiens awal lewat email, lalu memicu efek viral dengan program referral, memperluas jangkauan lewat kolaborasi, membangun komunitas agar loyalitasnya kuat, sampai bekerja sama dengan influencer yang pas. Semua taktik ini dirancang untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Tentu saja, punya buku panduan yang keren itu percuma kalau kita nggak mengukur hasilnya. Di dunia startup, data adalah segalanya. Nah, ini pertanyaan krusial. Tanpa pengukuran, kita itu cuma menebak-nebak. Dan startup yang sukses itu nggak main tebak-tebakan. Mereka mengukur, belajar, lalu beradaptasi berdasarkan data, berdasarkan angka. Anggap saja ini seperti dashboardnya mobil startup. Ada pengguna aktif untuk mengukur seberapa lengket produk kita. Ada tingkat retensi untuk mengukur loyalitas. Net Promoter Score atau NPS untuk melihat seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan kita. Lalu ada pertumbuhan pengguna dan transaksi. Dan terakhir, Customer Lifetime Value atau LTV yang memprediksi nilai jangka panjang dari setiap pelanggan. Dan ini menggarisbawahi satu hal yang penting banget. Memang sih, mendapatkan pengguna baru itu rasanya seru, tapi bisnis yang kokoh itu dibangun di atas pelanggan yang mau kembali lagi. Jadi retensi, atau kemampuan mempertahankan pelanggan, itulah fondasi pertumbuhan yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa membaca data dari ribuan pengguna untuk benar-benar paham apa yang mereka lakukan? Disinilah senjata rahasia startup berperan. Soalnya melihat data total saja nggak cukup. Kita perlu melihat polanya. Kita harus mengelompokkan pengguna untuk melihat bagaimana perilaku mereka berubah seiring waktu. Dan jawabannya adalah sebuah teknik analisis yang kuat banget. Namanya analisis cohort. Gampangnya gini, daripada kita melihat semua pengguna sebagai satu kerumunan besar, kita memecah mereka jadi kelompok-kelompok atau cohort berdasarkan karakteristik yang sama. Biasanya, kapan mereka mendaftar. Jadi kita bisa membandingkan angkatan Januari dengan angkatan Februari untuk melihat mana yang lebih loyal. Nah, disinilah kekuatannya kelihatan banget. Visual ini yang disebut heat map adalah potret loyalitas pengguna. Coba deh perhatikan, tiap baris itu satu kelompok pengguna yang mendaftar di bulan tertentu. Kalau kita geser ke kanan, kita bisa lihat berapa persen dari mereka yang masih aktif di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Makin terang warnanya, makin bagus retensinya.
Dari sini kita bisa langsung tahu misalnya, fitur baru yang kita rilis di bulan Mei ternyata bikin pengguna baru lebih betah dibanding angkatan April. Ini seperti mesin waktu untuk memahami perilaku pengguna. Dan kita bisa mengelompokkan pengguna ini dengan berbagai cara. Ada kohort akuisisi berdasarkan kapan mereka daftar, ada juga kohort perilaku berdasarkan tindakan spesifik mereka, lalu ada demografis berdasarkan umur atau lokasi, dan bahkan kohort produk untuk melihat perilaku berdasarkan produk apa yang mereka beli. Setiap jenis kohort ini memberi kita sudut pandang yang berbeda dan sangat berharga. Jadi, intinya kenapa analisis kohort ini jadi game changer? Karena dia mengubah data mentah menjadi wawasan yang bisa langsung kita pakai. Kita jadi tahu persis retensi pengguna kita bisa menilai dampak dari fitur baru, kita bisa mengoptimalkan kampanye pemasaran karena kita tahu dari mana pengguna yang paling loyal datang. Dan yang paling penting, kita bisa tahu kapan dan kenapa pengguna mulai tidak tertarik lagi. Oke, sekarang mari kita gabungkan semuanya. Bagaimana semua konsep ini, startup, growth hacking, metrik, dan analisis cohort bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mesin pertumbuhan yang dahsyat? Karena pada akhirnya, analisis cohort itu bukan cuma memberi data, dia memberi arah. Data tanpa arah itu cuma sekumpulan angka, kan? Nah, analisis cohort memberi konteks. Dia mengubah pertanyaan dari apa yang terjadi menjadi mengapa ini terjadi. Dan wawasan itu langsung jadi kompas untuk strategi bisnis yang lebih besar. Kerangka ini menunjukkan pilihan pertumbuhan Anda. Kalau data cohort bilang pengguna lama kita loyal banget, tapi jumlahnya stagnan, artinya kita harus fokus ke product development, menciptakan sesuatu yang baru untuk mereka. Sebaliknya, kalau pengguna baru banyak datang tapi cepat pergi, fokusnya adalah market penetration. Analisis cohort memberitahu Anda di mana harus memfokuskan energi. Pada akhirnya, inilah yang menciptakan lingkaran pertumbuhan yang kuat dan saling menguatkan. Siklusnya simple. Uji coba, pelajari hasilnya, kembangkan apa yang berhasil, ulangi lagi. Ini adalah siklus yang menjadi mesin pendorong startup-startup paling sukses. Mesin yang tidak pernah berhenti berputar. Jadi, setelah kita tahu buku panduannya, kekuatan untuk membangun sesuatu yang besar itu ternyata bukan lagi hanya milik perusahaan raksasa. Pertanyaannya sekarang adalah, ide hebat apa yang akan diwujudkan selanjutnya?